Siswa sekolah dasar kelas 3 harus mengalami patah tulang setelah mengalami tindakan kekerasan oleh temannya sendiri. The worst part is, akhirnya si anak itu meninggal. Hi everyone, apa kabar kalian? I hope you guys okay. It's been a long time since my last video. Dan ya, aku selalu mengeluarkan statement ini setiap kali aku upload video baru. But I'm so sorry you guys, it's so hard for me to be consistent untuk selalu upload video baru. But yeah, I will always try my best agar aku bisa lebih konsisten lagi ke depannya. But anyway, topik yang akan aku bahas pada video kali ini adalah tindak kekerasan atau bullying. Most of you guys pasti udah gak asing lagi dengan kata bully ini, karena memang kasus-kasus bully ini udah sering sekali kita lihat, baik itu di media sosial ataupun di media-media lain. Tapi buat kalian yang belum tahu, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain yang mereka anggap lebih lemah dari mereka. Pada dasarnya, kita manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk berinteraksi dengan manusia lain sedari kita lahir. Nah, dari interaksi-interaksi ini kemudian terjadilah satu hubungan di antara sesama manusia tersebut. Menurut aku, semakin banyak kita menjalin hubungan dengan manusia lain, maka probability masalah akan semakin mudah juga kita jumpai di hidup kita. Salah satu masalah yang kemudian menjadi penyimpangan sosial yang sangat masif dan juga sangat sering kita temui pada saat ini adalah bullying. Kalian ngerasa nggak sih guys, kalau kasus bullying ini tuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun itu semakin sering kita temui? Dan kenapa aku tertarik sekali membahas mengenai bullying ini dengan kalian di video ini? Karena aku merasa bahwa bullying ini sangat relate sekali dengan aku di masa laluku. And I can proudly say that I am one of the children who can survive bullying. That's why aku ngerasa aku perlu menceritakan kisah dan pengalamanku agar kalian, kita menjadi bagian orang-orang yang bersuara untuk mencegah dan menghindari kasus ini agar tidak terjadi lagi di masa depan. Tindak kekerasan atau bullying ini udah aku alami semenjak aku duduk di sekolah dasar. Pada saat itu menurut aku bukan siswa yang bisa bergaul, aku cenderung diam dan tidak terlalu berinteraksi dengan teman-teman lain. And I think it was one of the reason why mereka ngerasa aku tuh bisa dibully, karena mungkin mereka berpikir kalau aku dijahatin atau diapa-apain aku nggak bakal ngelawan karena aku pendiam dan nggak punya teman, bisa dibilang seperti itu. Salah satu kejadian yang aku ingat sekali itu waktu aku kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu aku ditarik ke ujung kelas, yang di ujung kelas itu dihampit sama lemari, jadi ada sudut kecil di ujung kelas. Aku ditarik ke situ, terus mereka lari nimpa aku, jadi aku kayak terhimpit gitu di ujung kelas itu. Dan pada saat itu aku ingat aku nggak berani nangis, karena kalau aku nangis bukannya mereka takut, mereka malah ngetawain aku. Kalau aku melawan, aku pikir waktu itu mereka rame, aku nggak bakal bisa. Jadi yang aku lakuin pada saat itu aku diam, nggak berani ngapa-ngapain, karena mereka banyak, aku cuma satu. Mindset aku nggak bakal bisa menang pada saat itu. Saat tindakan mereka itu sudah selesai, udah kembali seperti normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Kejadian itu tuh aku alami pada saat aku di sekolah dasar negeri. Siangnya aku sekolah lagi di madrasah islami. Nah, jadi pagi aku di negeri, siangnya aku di madrasah islami. Nah, di madrasah islami ini paling parahnya aku kena bully. Kalau dipikir-pikir nih ya, itu kan sekolah dasar islami, sekolah yang harusnya mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma keagamaan. Malah di situ yang aku paling sering terkena tindak bullying. But I'm not even try to blame sekolahnya ya, enggak. Aku tuh menyalahkan murid-muridnya. Karena pada saat itu juga aku nggak berani ngadu ke gurunya. Jadi aku ya biarin aja gitu, aku tanggung sendiri, aku mau mati sendiri. Pada saat aku di madrasah itu, aku tuh udah jadi makanan sehari-hari lah. Ditampar tiba-tiba, ditinju tiba-tiba. Pas aku lewat dari kelas lain tuh, aku dicekik dari belakang tiba-tiba. Sampai aku ngerasa kayak udah mau mati karena gak bisa napas kayak dicekik. Itu udah kejadian-kejadian seperti itu udah kayak makanan sehari-hari aku lah. Tapi yang paling aku nyesek, yang paling buat aku sakit hati itu pas aku mau masuk ke kelas kan, itu kelas aku di lantai 2, aku ingat banget. Aku jalan dari lantai 1, tiba-tiba aku kayak diludahi gitu, diludahi dari atas. Terus aku melihat orangnya, reaksi aku tuh aku nggak berani bereaksi, karena kalau misalnya aku nyampein ke dia atau nanya ke dia, kenapa lo ludahin gue, aku ngerasa aku bakal berada dalam masalah yang besar. Tapi aku sakit hati banget gitu, karena ini kan kepala kan yang diludahi kan.
Aku tuh waktu itu nggak inget ya. Mungkin pas aku pulang baru aku nangis. I feel something wrong with me. Bukan something wrong with them pada saat itu aku ngerasanya. Aku ngerasa aku ngeblame diri aku sendiri malah. Karena perlakuan-perlakuan buruk dari mereka itu, aku jadi nggak berani lagi datang ke sekolah itu. Aku sering buat alasan sakit ke mama biar nggak sekolah lagi. Dan pada akhirnya aku berhenti di kelas 3 madrasah itu. And I'm not even say the reason to my parents. Aku bakal nggak ngasih alasan apapun ke mama aku. Mereka taunya aku malas aja sekolah di madrasah itu. Dan menurut aku malah nggak apa-apa lah mereka ngira aku malas sekolah di madrasah itu, nggak apa-apa. Yang penting aku sudah keluar dari neraka yang aku alamin pada saat aku bersekolah di madrasah itu. Karena aku sudah berhenti dari sekolah madrasah itu, jadi aku cuman bersekolah di sekolah negeri doang. Walaupun aku tetap menerima kekerasan baik itu secara verbal maupun non-verbal, tapi setidaknya tidak separah yang aku alami di madrasah itu. Jadi aku laluilah sampai aku tamat dari sekolah dasar negeri itu. Sekolah dasar sudah bisa aku lewati walaupun dengan cara terseok-seok, and I think that's it. No more bullying happen to me. Aku ngerasa udah gak bakal ada lagi yang membuli aku. But I'm totally wrong. Karena faktanya di kelas 7, which is kelas 1 SMP, itu masih ada lagi, masih berlangsung lagi, dan aku harus tetap masih berjuang lagi. Di hari pertama kelas 1 SMP itu, aku sudah ketemu satu orang anak di kelas itu yang berusaha menunjukkan bahwa dia itu kuat, dia itu dominan, tidak boleh ada yang berani sama dia. Dan pada saat itu aku niat banget pas ngeliat dia, aku tuh berpikir bahwa he's gonna be my new problem. Karena dari awal dia tuh sudah menunjukkan how dominant he is, how strong he is. Jadi sekelas itu tuh takut sama dia. Dulu waktu itu yang dibully bukan aku doang sih, karena sekelas takut sama dia, jadi dia tuh semena-mena sama teman sekelas aku semua. Dia tuh setiap minta PR selalu dikasih, nyontek selalu dikasih, kalau nggak dikasih ya dia bakal ninju orang, dia bakal nyakitin orang, or something like that. Aku ingat banget dulu, waktu tuh pas lagi ngeliat-liat sekolah kan, lihat keadaan sekolah di depan kelas tuh, tiba-tiba for no reason bro, dia ninju aku dari belakang, kuat banget. Dan pertama kali di situ pada saat aku dibully itu aku langsung nangis. Biasanya aku pulang dulu baru nangis, pada saat sendiri dulu baru nangis. Di situ aku langsung nangis karena sakit banget, aku tuh nggak tahan. I think it was so stupid for me. Karena aku tuh dulu bodoh banget aku rasa, karena aku gak berani bertindak itu. Coba dulu aku bertindak, bakal terjadi ya hal yang berbeda lah gitu, nggak bakal separah itulah. Selama kelas 7 SMP itu kejadian-kejadian serupa terus aku alami, dan sebagian teman-teman aku juga alami. Dia dan geng-geng yang dibentuknya itu terus mendominasi di kelas kami sampai akhir semester. Berlanjut ke kelas 8 SMP, which is kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP ini aku lebih sering mendapat kekerasan secara verbal. My look dikata-katain, orang tua aku dikata-katain, segala tentang aku dikata-katain, apapun yang aku perbuat dikata-katain. Nah pada saat itu aku lebih kena ke mental aku gitu. Aku ngerasa aku nggak worth it. Again, I feel like there is something in me yang salah. Tapi sekarang aku baru sadar kalau misalnya aku nggak salah apa-apa kok. I'm totally fine now. Yang salah itu mereka dengan pemikiran mereka, dengan tindakan mereka yang seperti itu. Dan sampai sekarang I feel like I hate most of them so much. Aku sangat benci hampir dari seluruh mereka. Aku ngerasa aku nggak mau lagi ketemu sama teman-teman di kelas 8 aku. Dan berlanjutlah aku ke kelas 9. For your information, waktu aku di SMP itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, aku tuh selalu pindah-pindah kelas. Karena aku tuh selalu dapat ranking, jadi aku dipindahkan ke kelas yang paling depan gitu loh. Thank to the God, teman-teman aku di kelas 9 itu sangat baik-baik sekali. Aku sangat kompak sekali dengan mereka. Jadi ya, I'm totally fine with teman-teman aku di kelas 9. Aku ngerasa tidak ada yang salah dengan kelas 9 aku. Aku ngerasa kelas 9 aku tuh yang paling memorable lah menurut aku. Dan sebagian dari teman-teman aku juga aku masih berteman akrab dengan mereka sampai sekarang. Masuki masa SMA aku sempat khawatir dan takut bakal ketemu orang-orang kayak di SD sama SMP aku lagi. But thank God I'm totally wrong, karena teman-teman di SMA aku baik-baik sekali. And I can proudly say that my high school era is full of butterfly. Aku
bisa bilang kalau misalnya masa SMA aku itu adalah masa yang sangat indah. Dari pengalaman-pengalaman aku yang udah aku ceritakan ke kalian dan dari pengamatan aku tuh punya satu pemikiran dan satu pendapat mengenai apa sih alasan dari seorang pelaku tindak kekerasan itu melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. I think the reason why they did that shit is not because they hate si korban ini. No. Menurut aku alasan utama kenapa mereka melakukan tindak kekerasan itu ke orang yang even mereka baru kenal, itu alasannya karena mereka pengen diakui bahwa mereka itu dominan, mereka itu pengen mencari perhatian dan mencari pengakuan. Orang-orang perlu tahu kalau mereka itu dominan, mereka itu kuat, makanya orang-orang di sekitar mereka have to follow their rules. Orang-orang di sekitar mereka harus mengikuti aturan mereka. Jadi mereka bakal mencari satu orang nih yang mereka pikir nggak bakal berani sama mereka. Jadi mereka bakal melakukan tindak kekerasan agar itu menjadi sebagai bukti untuk menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa mereka itu kuat. Jadi orang-orang di sekitar mereka itu bakal ngikutin mereka. Awal mulanya menurut aku alasan mereka seperti itu, apalagi anak-anak di sekolah SD yang membentuk geng-gengan or something like that lah. Agar tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi, terutama di bangku sekolah dasar, menurut aku peran orang tua itu sangat penting sekali di sini. Karena biar bagaimanapun juga seorang anak, apalagi anak kecil, itu sekolah pertamanya itu di lingkungan keluarga. Bagaimana orang tuanya memperlakukannya akan sangat menentukan sekali bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, apalagi di luar lingkungan keluarga. Actually, if we talk about bullying and when it's come to anak-anak, akan sangat banyak sekali pihak yang perlu kita kritik. For example, orang tua. I'm not trying to say that semua kasus bully yang salah orang tua. No, I'm not trying to say that. What I'm trying to say is, orang tua itu berperan penting sekali untuk menentukan karakter anak-anaknya di kemudian hari. Jadi untuk orang tua di luar sana, tolong sedari kecil, didiklah anakmu dengan benar, tanamkan kepada mereka norma-norma kemanusiaan, bagaimana manusia harus menyayangi manusia lain, tanamkan ke dalam diri mereka, hal-hal yang sangat positif, karena bagaimana kamu mendidik anakmu akan sangat menentukan sekali sifat dan attitude mereka di masa depan. Pihak lain yang perlu kita criticize adalah sekolah. Because for your information you guys, tindakan bullying itu setiap tahunnya itu bertambah. Menurut KPAI, pada tahun 2023, tindakan bullying mencapai 2.355 kasus yang terdata ya guys. And I believe masih banyak sekali di luar sana yang belum terdata, yang dimana si korban belum berani bersuara. But anyway, 55% diantaranya adalah bullying fisik, 29,3% yaitu bullying verbal, 15,2% psikologi. Presently you guys, 26% itu tindakan tersebut terjadi di sekolah dasar, yang dimana persenan ini merupakan persenan terbesar, diikuti dengan sekolah menengah pertama 25% dan sekolah menengah atas di 18,75%. Si tindakan kekerasan yang paling sering terjadi itu di sekolah dasar presentasinya. And of course, yang paling berperan penting di sini harusnya adalah sekolah. Sekolah yang awalnya kita tahu adalah tempat menimba ilmu, sekolah yang kita tahu adalah tempat untuk membangun akhlak, moral, attitude. Tapi faktanya akhir-akhir ini, sekolah malah merubah menjadi rumah bagi sejuta tindak kekerasan yang terjadi. Jangan sampai banyak orang kemudian berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat berbahaya loh. It's so possible to think. Itu sangat mungkin untuk dipikirkan kalau misalnya tindak-tindakan kekerasan itu terjadi di sekolah. I'll give you the real example. Pada tahun 2023 Desember, seorang siswa SD di Bekasi kakinya harus diamputasi setelah disliding oleh temannya sendiri. Jadi dia pas mau ke kantin atau pas balik dari kantin itu kakinya disliding sama temannya. Jadi dia jatuh yang berakibat kakinya harus diamputasi. Dan the worst part is akhirnya si anak itu meninggal. Dan another example, siswa sekolah dasar kelas 3 harus mengalami patah tulang setelah mengalami tindakan kekerasan oleh temannya sendiri. Jadi dia didorong, dicegat sehingga dia jatuh, jadi kakinya mengalami patah tulang.
Salah satu contoh dari kasus tindak kekerasan yang sempat viral beberapa waktu lalu berasal dari Binus International School or something like that, I don't know how to say it, di mana salah satu siswanya harus dirawat di rumah sakit setelah mendapat tindak kekerasan dari teman-temannya. Dan kabarnya, tindak kekerasan itu dilakukan sebagai syarat agar si korban ini bisa masuk ke salah satu geng di sekolah itu. Dan ini tuh udah nggak masuk akal gitu loh. And of course, this is out of control. Ini bahkan lebih buruk dari apa yang aku alami di masa lalu. Aku aja ya guys, dulu tuh udah beberapa kali berpikir untuk how to end my life. Itulah mengapa kasus bullying ini tuh sangat berbahaya. And I think all of this type of shit need to stop gitu loh. And that's why I try to do conversation with you guys with this topic. Karena menurut aku topik ini tidak boleh hilang dari pikiran kita gitu loh. Topik ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus terus-menerus kita suarakan. Karena semakin sering kita menyuarakan kasus-kasus seperti itu, bisa saja kita nge-boost atau mendorong orang lain juga agar ikut bersuara. Atau mungkin kita bisa menginspirasi korban-korban di luar sana yang awalnya takut untuk bersuara, jadi mereka bisa fight back for the right. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa aku buat video ini, karena aku berharap sedikit banyaknya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. And hopefully dengan adanya orang-orang seperti kita yang berani bersuara, kasus-kasus bullying di luar sana bisa semakin berkurang. And yeah, I think this is the end of this video. Thank you so much you guys for watching. And of course, I'd like to see your comment. What is your thought about this topic? Dan topik apa yang mungkin akan menarik jika kita bahas di video selanjutnya. Jadi, tinggalkan komentar kalian. And of course, don't forget to subscribe and like. See you guys on my next video.